Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, kita bisa kembali bertemu dalam pembahasan tentang Allah. Alhamdulillah pula bahwa pembahasan kita tentang Asmaul Husna sudah selesai dengan subuh as-subuh sebagai nama atau Asmaul Husna yang terakhir. Kita telah selesaikan dan kini kita mulai akan membahas sifatullah al-fudla. Yang jelas adalah sifat dan perbuatan Allah yang utama. Nanti akan kita bahas mulai nomor 1, al-iradah, dan secara berturut-turut nanti akan sampai pada nomor 25. Kita akan membahas sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana juga ketika kita membahas Asmaul Husna. Yang pertama akan kita bahas tentang maknanya. Yang kedua, bagaimana meneladani atau apa yang kita petik untuk kita pergunakan sebagai akhlak kita. Dan yang terakhir kita akan membahas ajaran terkait dengan sifat dan perbuatan Allah yang utama itu. Baik, kita akan mulai membahas yang nomor 1, yaitu al-iradah, yang terjemahannya di dalam bahasa Indonesia yang maha menghendaki. Kemudian al-iradah itu secara keseluruhan atau secara komprehensif ada 3 poin yang saya catat. Yang pertama, al-iradah dan al-masyiah itu merupakan 2 sifat dan perbuatan Allah yang memiliki arti yang sama. Jadi kalau aradallah sama dengan sya'allah, insya'allah. Itu insya'allah sama dengan in aradallah. Maknanya sama, maha menghendaki. Lalu apa kehendak Allah itu? Kehendak Allah adalah hukumnya, ketetapannya. Kehendak Allah adalah maksudnya. Dan kehendak Allah adalah perintahnya serta pemberian haknya kepada kita. Itulah kehendak Allah. Ruang lingkupnya, hukumnya, maksudnya, perintahnya, dan pemberian hak dan kebebasan kepada kita. Itulah kehendak Allah.
Kalau dari sisi macamnya, kehendak Allah itu ada dua macam. Yang pertama, kehendak yang disertai pilihan bagi hambanya, al-mukhayyar, al-iradah ma'al mukhayyar, atau al-iradah as-samahah. Dan yang kedua adalah kehendak Allah yang berupa perintahnya. Ini kehendak Allah ma'al musayyar, dengan paksaan. Misalnya sunnatullah pada alam raya ini adalah perintah Allah. Dan alam raya tidak bisa menolak. Tapi perintah Allah kepada manusia, manusia diberikan mukhayyar, diberikan pilihan. Makanya kadang-kadang disebut juga al-iradah as-samahah. Selanjutnya di dalam surah An-Nisa misalnya disebutkan apa kehendak Allah itu. Yuridullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yuridullah liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum. Allah hendak menerangkan kepada kalian, yang dimaksud kalian tentu hamba Allah, wa yahdiyakum, dan Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Apa yang akan ditunjukkan oleh Allah kepada kita? Sunanal ladzina min qablikum, yaitu jalan hidup yang ditempuh oleh umat sebelum kita. Wa yatuba alaikum, dan juga Allah menerima taubat kalian, artinya taubat kita semua. Semua dijelaskan dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menutup ayatnya dengan wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Pengetahuan Allah sebagian dijelaskan kepada kita, dipergunakan untuk memberikan petunjuk kepada kita, dan ketika menjelaskan dan memberi petunjuk itu hakim, Allah dengan sangat bijaksana. Di dalam tafsir Ibnu Ashur disebutkan sama dengan rincian tadi, cuma di sini ada sedikit perbedaan, yaitu al-iradah al-qasd wal-azm alal amal. Yang disebut dengan iradah itu adalah maksud dan ketetapan untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau Allah menghendaki, itu artinya Allah punya maksud tertentu kepada hambanya, dan Allah telah berketetapan untuk melakukan sesuatu kepada hambanya. Wa tutlaqu ala sifatil ilahiyah. Iradah yang demikian itu dipergunakan untuk menyebut sifat ketuhanan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-iradah di dalam surah An-Nisa. Sedangkan An-Nablusi merumuskan al-iradah wal masyiah bima'nan wahid. Tadi sudah kita rumuskan, iradah dan masyiah itu punya
makna yang satu. Kemudian iradah yang demikian juga ada dua macam, as-samah wal amr. Sekarang persoalannya adalah bagaimana kita meneladani atau pelajaran apa yang dapat kita petik dari al-iradah ini. Disebutkan di dalam kitab An-Nablusi yang menyebutnya sebagai Sifatullah al-Fudla adalah beliau menyatakan begini. Wa in waqa'a syai'u aradahullah. Kalau ada sesuatu yang terjadi, itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemudian menjadi pemikiran yang kita yakini. Fahadihil fikrah atau akidah ala ijaziha tamla'u qalbaka ridho. Dengan pemikiran dan keyakinan yang demikian itu akan memenuhi hati kita dengan ridho atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena wa in waqa'a syai'u aradahullah. Kalau sesuatu terjadi, Allah lah yang menghendaki. Makanya selanjutnya disebutkan di dalam akhlaknya itu, kita kepada Allah harus punya keyakinan yang demikian. Yang terkait dengan kejadian, maka disebutkan inna syai'a idza lam yu'jibka fantadhir. Kalau ada sesuatu terjadi tidak menjadikan kita ini takjub, maka tunggulah. Wala tata'ajjal, jangan buru-buru. Buru-buru apa? Fi ibda'i ra'yik, untuk memulai berpendapat. Mengapa demikian? Wa madama annahu waqa'a faqad aradahullah. Karena semua yang terjadi pasti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan likulli waqi'in hikmah. Setiap kejadian ada hikmahnya. Maka jangan buru-buru berpendapat, lebih-lebih buruk sangka kepada Allah. Wa qad yakunul ladzi alqa'a hadzal amr minan nas laisa hakiman. Dan orang yang mengalami kejadian itu sering-sering tidak hakim, tidak bijaksana, sehingga kadang-kadang menjadikan diri itu mengeluh dan tidak ada ridho di dalam hatinya. Oleh karena itu, yang terakhir akan saya kutipkan ajaran dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Anas bin Malik yang bunyinya begini. Utlubul khaira dahrakum kullah. Anda harus mencari kebaikan sepanjang tahun seluruhnya. Wa ta'arradu li nafahati rahmatillahi ta'ala. Dan kalau Anda sudah bisa mencari kebaikan sepanjang tahun, Anda lalu siap-siap untuk menerima limpahan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmah Allah itu dilimpahkannya yang sesuai dengan yang kita inginkan itu tidak mesti terjadi sebulan, 2 bulan, 4 bulan. Tapi bisa jadi 6 bulan baru terjadi atau bahkan setelah 1 tahun. Itulah ajaran yang harus kita camkan. Carilah kebaikan sepanjang tahun,
karena kita tidak tahu kapan Allah Azza wa Jal berkehendak melimpahkan rahmatnya yang secara spesifik kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.